Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, hari ini kalian pasti bingung kenapa kita masih tetap membahas tentang sistem peradilan ya, karena ini kita membahas tentang sistem peradilan di Indonesia bagian kedua. Karena apa? Di minggu lalu, jika kalian masih ingat, kita sempat terhenti ya untuk dalam pembahasan sistem peradilan karena materinya yang cukup kehakiman adalah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Artinya badan peradilan yang berada di bawahnya adalah lembaga tadi ya, peradilan seperti lembaga peradilan agama, militer, tata usaha negara, serta peradilan umum. Nah, ya, kalau kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman, yang pasti kita berbicara tentang kembali lagi, yang pertama adalah kita membahas tentang peradilan umum. Nah, peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Artinya harus tetap kalian ingat bahwa keempat peradilan tadi berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, ya nak ya, yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Nah, ini kalian simak baik-baik, nanti di akhir mungkin saya akan bertanya kepada beberapa siswa ya nak ya. Ya, jadi kupas tentang kasus-kasus dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata. Ya, yang nantinya peradilan ini membawahi sebuah badan pengadilan, ya. Jadi pengadilan tinggi umum ya karena dan pengadilan negeri umum, seperti itu dia. Kita lanjut. Pengadilan tinggi ini tadi ya, pengadilan tinggi ini merupakan pengadilan di bawah peradilan umum. Pengadilan tinggi ataupun biasa kita singkat dengan PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, jadi dia hanya ada di ibu kota provinsi kita. Sebagai pengadilan tingkat banding, artinya hanya bisa memproses kasus-kasus dalam tingkat banding saja, nak, terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Itu dia. Jadi dia kalau kalian ingat struktural tentang peradilan yang kita bahas pada minggu lalu, tuh ya. Jadi kan pengadilan negeri itu berada pada tingkat paling bawah, ya karena ya diputus perkara-perkaranya oleh pengadilan negeri yang berada di tingkat paling bawah. Jika misalnya para tergugat tidak tidak mau ataupun dia merasa bahwa keputusan hakim di pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia akan melakukan tingkat banding namanya. Nah, tingkat banding inilah yang berada di pengadilan tinggi. Bisa dipahami ya? Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan.
Ya, Nak ya. Jadi dia merupakan tingkat pertama. Tingkat terakhirnya di mana? Nah, nanti kalau tingkat terakhirnya itu untuk banding ya. Kalau untuk tingkat terakhirnya ada lagi di Mahkamah Agung, tapi namanya bukan lagi banding. Jadi dia adalah memutuskan tingkat perkara di Mahkamah Agung yang disebut dengan kasasi namanya. Itu ya. Susunan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Ya, jadi ada seorang ketua dari pengadilan tinggi, seorang wakil ketua dari pengadilan tinggi, ada hakim anggotanya, panitera, serta sekretaris, dan jajaran-jajaran staf di bawahnya lagi, Nak. Ya. Itu untuk penjelasan tentang pengadilan tinggi. Nah, kita lihat lagi. Selanjutnya, di bawah pengadilan tinggi ada pengadilan negeri. Ini tadi anak ya, tingkat paling bawah. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama. Artinya, Nak, pengadilan negeri ini adalah pengadilan tingkat paling bawah. Namun dalam memutuskan perkara dia merupakan tingkat pertama. Bisa dipahami ya? Dia termasuk pengadilan paling bawah, tapi dalam memutuskan suatu perkara pidana maupun perdata, dia merupakan tingkat pertama, ya. Dari segala perkara perdata maupun pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota. Jadi wilayah pengadilan negeri ini hanya ada di kabupaten kota. Sementara pengadilan tinggi tadi di provinsi, anak ya. Dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kota. Perkara-perkara dalam pengadilan negeri ini secara umum dapat diadili oleh majelis hakim namanya, yang terdiri atas 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Dibantu oleh seorang panitra namanya. Itu ya, Nak ya. Susunannya sama, hampir sama dengan pengadilan tinggi. Jadi dia juga memiliki ketua di pengadilan negeri, wakil ketua di pengadilan negeri, hakim anggota, panitra, sekretaris, dan ada jurusitanya. Nah, ini jurusita ini bagi kasus-kasus tertentu ya kan, yang dia mengharuskan untuk menyita barang-barang dari para tergugat. Itu ya. Nah, selanjutnya tugas dan wewenang dari pengadilan negeri ini. Jadi, menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyelidikan, ataupun penghentian tuntutan. Tentang ganti kerugian juga dibahas di sini, rehabilitasi bagi seseorang juga dibahas ya, Nak ya. Memberikan keterangan ya kan, itu juga dibahas di dalam menjadi tugas ataupun wewenang dari pengadilan negeri. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan juga, Nak. Ya, nanti bisa dibaca ulang ya. Selanjutnya ini contoh pengadilan negeri ya, ada beberapa. Ya. Pernah nggak lihat pengadilan negeri, Nak? Pernah, Umi. Pernah ya, di mana? Di mana, Nak? Pengadilan negeri mana? Pernah di televisi? Atau pernah ini ketika saya tampilkan gambarnya ya? Iya ya, belum pernah kita jalan-jalan ke pengadilan ya. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, ya, kekuasaan hakiman ya di bawah lingkungan peradilan agama. Nah, jadi peradilan agama yang mencakup ini adalah khusus untuk agama Islam. Ya, bertugas memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam mengenai bidang hukum perdata yang diputus berdasarkan syariat Islam tadi, ya. Jadi kalau misalnya ada kasus perceraian ya karena tentang pernikahan, waris, tolak, semuanya itu dibahas di lingkungan peradilan agama, yaitu nanti di pengadilan tinggi agama dan di pengadilan negeri agama. Ini khusus untuk
agama Islam. Selanjutnya, ini dia dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ya. Jadi pengadilan agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri. Jadi tingkatnya ataupun derajatnya sama dengan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi agama, badan peradilan tingkat banding, ini sama semuanya nak ya proses perkaranya, banding, berkedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi. Tuh. Hanya saja dia kasus-kasus ataupun perkaranya saja yang berbeda. Kalau perdata pidana itu dibahas di peradilan umum, kalau masalah tadi pernikahan, perceraian, talak, itu dibahas di peradilan agama, lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, pengadilan agama, ini dia ya, lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama tingkat pertama, itu pengadilan agama. Berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, sama ya dengan tadi peradilan umum. Nah, tugas dan wewenangnya ini dia. Jadi dia hanya memutuskan perkara seperti perkawinan, wasiat, warisan, hibah, ya kan, wakaf ataupun sodakoh, dan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini berarti yang bersinggungan dengan perbankan syariah ya nak ya. Sekarang kan sudah ada bank-bank syariah, itu dia. Nah, bisa tidak sebuah perkara di pengadilan agama ini bisa menjadi perkara, karena tadi kan yang saya bilang semuanya sama ya nak ya, hanya saja perkaranya yang berbeda. Penempatannya sama, kedudukannya sama, tingkat pertama, ya kan semuanya sama, kasasi, bandingnya sama, hanya saja perkara yang berbeda, perkaranya saja yang dibahas yang berbeda. Bisa tidak kira-kira perkara yang ada di agama bisa menjadi perkara yang ada di pengadilan umum? Bisa tidak kira-kira nak? Kalau di peradilan umum tadi kan perkara-perkara yang dibahas tindak pidana, tindak perdata. Nah, sekarang pertanyaan saya ini kan peradilan agama ini membahas tentang wasiat, perkawinan, warisan, hibah. Nah, bisa tidak perkara yang ada dibahas di peradilan agama ini dibahas di lingkungan peradilan umum? Bisa, Mi. Ada yang mau? Bisa? Bisa, Umi. Apa itu contohnya? Bagaimana? Bagaimana kira-kira? Kenapa bisa? Kalau misalnya kayak contoh cerai gitu, Mi, dalam keadaan KDRT itu kan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu kan termasuk tindak pidana, Mi. Benar sekali. Siapa nih tadi yang bicara ya? Putri Dini, Mi. Siapa nak? Putri Dini, Mi. Oh iya, Putri Dini. Iya, benar sekali nak. Jadi sebuah perkara di lingkungan peradilan agama itu bisa juga menjadi perkara di lingkungan peradilan umum jika memang dia terkait dengan tindak pidana ataupun tindak perdata. Seperti yang dikatakan oleh si Putri Dini tadi ya. Misalnya dia tadi sebuah perceraian, tapi di dalam perceraian itu ada unsur-unsur KDRT-nya. Maka dia menjadi sebuah tindak kasus hukum pidana dan bisa dibahas di peradilan umum, seperti itu dia. Nah, tapi kalau dia wajar-wajar saja perceraiannya, itu hanya dibahas di lingkungan peradilan agama. Atau misalnya perebutan harta warisan hingga membuat korban tersebut kehilangan nyawa, misalnya bunuh-bunuhan. Nah, itu bisa masuk ke lingkungan peradilan umum. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, pengadilan tinggi agama adalah lembaga pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ini sama ya tadi, kedudukannya di ibu kota provinsi. Nah, tugas wewenangnya mengadili perkara yang menjadi kewenangan siapa? Kewenangan pengadilan agama yang itu tadi, yang seperti perkara-perkara pernikahan, ya tadi ya, warisan, hibah, tadi. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan. Yang kewenangan tersebut mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya masing-masing. Nah, sekarang adalah yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Jadi lingkungan di peradilan tata usaha negara ini adalah
lingkungan peradilan tetap masih sama, berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Jadi dia hanya membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan tata usaha negara, nak. Jadi pemerintahan ya. Dia mengadili sengketa tata usaha negara seperti kepegawaian. Ini biasanya pegawai negeri sipil juga dibahas di sini. Jadi yang berkaitan dengan jabatan mereka, bukan kasus tindak pidana kriminal, ya. Misalnya juga kasus pembohongan tentang administrasi yang berkaitan dengan jabatan-jabatan di tata usaha negara, itu juga bisa dibahas di pengadilan ini. Seseorang ataupun badan hukum perdata ataupun bisa juga misalnya yayasan, instansi-instansi yang berada di bawah lingkungan pemerintahan. Ini diadili di peradilan tata usaha negara. Ini jarang kita dengar ya, ataupun jarang kita lihat ya, nak ya, pengadilan tata usaha negara ya. Nah, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tuh, banyak juga ya, ada Undang-Undang Nomor 51 juga tahun 2009. Itu dia perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tadi ataupun revisi dari Undang-Undang tahun 1986. Nah, tujuan dan fungsinya adalah peradilan tata usaha ini jadi memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak individunya, memberikan perlindungan yang didasarkan kepentingan bersaing individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan konflik antara pemerintahan dengan rakyatnya. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengadilan tata usaha negara. Ini hampir sama, tugas pokoknya hanya kasus-kasus perkaranya saja yang berbeda ya, nak ya. Ini bisa dibaca ulang. Jadi lembaga peradilan ini adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota ataupun kabupaten kota. Semua sama ya, nak ya, dengan peradilan umum dan peradilan agama tadi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga ini dia tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tingkat banding, ya, nak ya. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan dalam mengadili kasus PT-UN ataupun Pengadilan Tinggi Usaha Negara di daerah hukumannya. Yang terakhir adalah peradilan militer. Nah, peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Nah, peradilan militer ini meliputi sama pengadilan militer tinggi, ya kan, ada pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Ini artinya pemisahannya saja, nak, pemisahan karena orang yang berada di sini siapa? Yang perkaranya diputus di peradilan militer. Siapa itu, nak, kira-kira? Kayak TNI gitu ya, Mem? Iya, benar. Jadi kalau kita nggak pernah masuk ke peradilan ini ya, nak ya. Lingkungan kita itu ya kan untuk masyarakat sipil, termasuk juga untuk anggota polisi, karena polisi itu dianggap apa, masyarakat sipil bersenjata, ya kan, dia berbeda dengan TNI. Dia kalau kita masuk di peradilan umum. Nah, jadi kalau peradilan ataupun TNI itu masuk ke peradilan militer ya, nak ya. Itu dia. Sama, jadi peradilan militer itu di bawahnya ada pengadilan tinggi militer. Nah, ini dia. Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer. Jadi dia yang berhubungan dengan juga prajabatan, gitu ya, dengan jabatan-jabatan di militer. Ada sengketa-sengketa yang berhubungan dengan kemiliteran.
baik angkatan darat, udara, laut. Nah, yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia itu berada di bawah pengadilan militer, kasus-kasus yang diputus. Nah, pengadilan militer tinggi ini juga sama ya, Nak, ataupun di MILTI adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer. Jadi ya, selain itu pengadilan militer tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding. Nah, kalau nanti dia mau melakukan kasasi, kalau di pengadilan militer ini ke mana, Nak? Kalau banding di pengadilan tinggi ya, kalau kasasi dia nanti kemana? Ada yang bisa jawab? Kemana? Kalau kasasi tetap sama, Nak. Muara akhirnya adalah, jadi semua lingkungan peradilan ini dibawahi oleh Mahkamah Agung. Maka jika perkara-perkara ini nantinya tidak dapat diputus di pengadilan tinggi, maka walaupun peradilan militer, tata usaha negara, agama, tetap jika melakukan kasasi maka ke Mahkamah Agung. Saya dipahami? Selanjutnya pengadilan militer utama. Nah, pengadilan militer utama adalah di Miltama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer. Ya, Nak ya, sesuai pada pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Nak? Tidak? Oke, lanjut ya. Nah, ini pengadilan militer pertempuran ini hanya saja, Nak, pembedaan bagi TNI-nya. Kan ada TNI ya kan yang hanya dikhususkan untuk menjaga kedaulatan negara, ada yang memang dia khusus untuk ditempatkan sebagai lambang saja. Ini jadi dia dibedakan untuk pengadilannya. Iya, Nak ya. Lanjut. Ini ada proses peradilannya, ya tetap sama seperti peradilan umum, ada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi semua prosesnya sama, hanya saja yang berbeda kasus-kasus dan penempatan dari masing-masing individunya. Dia kemana? Ada yang ke peradilan umum, peradilan agama, ada yang dia khusus di peradilan tata usaha negara ataupun di peradilan militer. Itu ya, Nak ya. Ini bisa dibaca lagi di psikologi, diulang. Nah, ini upaya hukumnya seperti biasa naik banding, kasasi. Jadi kalau kasasi ini adalah pembatalan ke Mahkamah Agung. Nah, kasasi ini adalah tingkat terakhir. Jadi kalau diputuskan di Mahkamah Agung setelah kita melakukan kasasi, ternyata Mahkamah Agung memutuskan menjatuhkan hukuman lebih banyak dari apa yang kita minta. Artinya kalau seseorang melakukan banding atau kasasi, pasti dia meminta untuk penurunan hukuman. Tetapi jika dikasasi, dibatalkan ataupun ditolak sama Mahkamah Agung, maka dia harus siap menerima konsekuensinya. Apakah tetap hukumannya itu bersifat tetap, atau bisa jadi naik jadinya. Karena apa? Melakukan kasasi tadi. Jadi sama juga, banding juga seperti itu. Nah, ada dua resiko kemungkinannya. Bisa bertambah ataupun berkurang. Seperti itu dia. Bisa dipahami ya? Nah, jadi upaya hukum luar biasanya ditempuh dengan namanya PK ataupun peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali akibat putusan yang dilakukan oleh pengadilan yang yang mengadili di tingkat pertama sebelumnya. Jadi tingkat pertama sebelumnya siapa? Pengadilan negeri. Jadi lihat lagi peninjauan kembalinya. Kenapa dia bisa melakukan banding? Seperti itu dia. Nah, oke. Cukup di sini pembahasan kita tentang sistem peradilan di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini?
Ada yang bertanyakan, Nak? Enggak, Mi. Enggak ada, Umi. Enggak ada. Pas? Sudah paham ya? Yang harus kalian ingat ya, 4 peradilan tadi ya. Peradilan umum, militer, tata usaha negara, dan peradilan agama. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah paham tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Jadi semoga bisa diulang kembali pelajaran-pelajaran yang ada di psikologi kita, membaca ulang modul-modulnya, tetap semangat nak mengikuti pembelajaran karena apapun yang kalian tanam itu yang akan kalian tuai. Ya, kalau kalian tidak rajin membaca modul ya tidak akan bertambah pengetahuannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.